Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Kali ini bertemu lagi dengan Pak Ayub. Kita akan belajar SPDB. Ya, kali ini kita akan menjadi seorang arsitek. Ya, kita akan menggambar bangunan di sekitar kita. Nah, setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Kali ini kita akan menggambar karya seni 3 dimensi, yaitu bangunan di sekitar kita. Ya, nggak usah jauh-jauh, yaitu kita akan membangun atau menggambar rumah. Nah, nanti bisa buka buku paketmu ya, di buku tematik 4. Nah, yang pertama silahkan anak-anak membuat garis horizontal. Terus yang kedua, tambahkan titik hilang ya di garis tersebut, titik hilang ya. Yang ketiga, tambahkan kotak di pojok kiri bawah itu ya. Tentunya menggunakan penggaris agar lebih rapi ya. Nanti gunakan penggaris ya agar terlihat lebih rapi dalam kita menggambar ya bangunan rumah sederhana ini ya. Yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, terus yang kelima, tambahkan bangun segitiga pada kotak. Yang keenam, tandai 3 sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar ini ya. Ini nanti kita akan tarik garis lurus ya menuju titik yang ada di garis horizontal itu. Nah, tentunya ini harus menggunakan penggaris ya agar lebih rapi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, tarik garis dari tiap titik menuju titik hilang. Ini jangan terlalu tebal-tebal ya. Yang ke-8, tambahkan garis dinding dan atap. Yang ke-9, tebalkan garis dan hapus garis, kita berilah hiasan. Nah, kalau sudah yang langkah ke-9 baru kita tebalkan. Nah, gitu ya. Tentunya anak-anak nanti boleh variasi, boleh ditambahi hiasan yang lain. Nah, pagar atau yang seperti contoh video selain ini ya. Ayo membuat gambar bangunan rumah sesuai langkah yang telah kamu cermati ya, yang tadi tuh ya. Nanti diperhatikan setiap titiknya, tolong menggunakan penggaris ya agar lebih rapi dan lebih terlihat presisi atau keseimbangan garis ya, besar kecilnya gitu ya. Kemudian teknik menggambar 3 dimensi ya. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau volume ya, atau ruang ya. Jadi mempunyai ketebalan ya, selain panjang, lebar, dan tinggi seperti rumah tadi ya. Kemudian ya, gambar 3 dimensi menggunakan 1 titik hilang yang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke 1 titik tertentu. Pada titik hilang, objek seakan-akan menjadi tidak tampak lagi pada dari pandangan mata. Ini ya. Jadi ini titik-titik hilang, garis putus-putus itu yang disebut titik-titik hilang ya. Jadi waktu nanti anak-anak yang menggambar di garis putus-putus tadi jangan tebal-tebal ya. Gambar di atas adalah contoh gambar 3 dimensi ya. Ini contoh gambar 3 dimensi bangunan rumah ya. Tentunya nanti anak-anak boleh variasi ya, tidak harus seperti ini ya. Nanti ada video yang lain yang Pak berikan sebagai mungkin referensi atau tambahan atau imajinasi supaya anak-anak bisa mengembangkan karya seni 3 dimensi. Selanjutnya, ayo cobalah membuat gambar 3 dimensi misalnya rumah atau bangunan lainnya ya, nanti di kertas cover atau di buku gambarmu. Nah, selanjutnya kita akan menggambar sketsa. Tapi kali ini kita akan praktik 3 dimensi aja ya. Kalau sketsa nanti lain hari ya. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya ya. Ini langkah-langkah membuat ilustrasi, menentukan tema, membayangkan kegiatan, menggambar sketsa, menyempurnakan gambar ya. Ilustrasi seperti membuat sketsa seperti komik ya, buku komik. Nah, setelah menentukan tema dan bentuk kegiatan objek, selanjutnya kita perlu menggambar sketsa ya. Sketsa dapat dibuat menggunakan garis ya. Contoh, tema gambar kerukunan antar warga. Ini contoh kegiatannya, 2 orang saling bersalaman. Sebelah kiri, sketsa garis orang yang sedang bersalaman. Itu tentunya sebagai dasar sebelum kita membentuk atau menggambar orang. Nah, ini sketsa ya, awal-awalnya emang dari sebelah kiri dulu. Tentunya itu tidak tebal-tebal.
tidak boleh tebal-tebal, karena kalau tebal-tebal nanti akan kita kesulitan sendiri ya untuk membentuknya. Nah ya, untuk selanjutnya kita akan mengapresiasi ya terhadap suatu karya seni ya. Kita akan memuji atau memberi penghargaan pada suatu karya seni. Anak-anak sudah tahu ya, apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Apresiasi meliputi mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Hal-hal yang diapresiasikan dalam suatu karya misalnya hal yang sudah dilakukan dengan baik, bagian yang paling menarik, hal yang masih perlu ditingkatkan lagi. Kamu juga dapat memberikan apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Apabila gambar yang ditampilkan kurang baik, kamu dapat memberikan saran dengan santun agar gambar yang dihasilkan lebih baik. Misalnya garisnya kurang lurus atau bagaimana, seperti itu ya. Nah, ini contoh apresiasi ya. Hasil gambarnya bagus, gambar pemandangannya sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, ini contoh apresiasi yang baik ya, yang santun ya, kata-katanya tidak boleh menyinggung seniman itu sendiri atau yang membuat gambar itu sendiri. Nah, nih coba berilah apresiasimu terhadap hasil karya di bawah ini. Nah, nanti anak-anak berlatih menggambar dan juga mengapresiasi seni karya 3 dimensi. Nah, terima kasih anak-anak, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.